Halo, selamat pagi. Bersama saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH. Kita akan masih bicara soal bagaimana modus kuliah selama pandemi. Saya bersama Christopher Alfredo dari Teknik Industri. Selamat pagi, Pak. Saya juga Pagi Pak bersama Yan. saya juga bersama Bu Elis dari jurusan Prodi Matematika UPH. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, ini juga terlihat masing-masing Pak Christopher dan Bu Elis ada daun di kepalanya. Ini modus terbaru dari Zoom yang membuat wajah kita lebih ceria. Nah, gimana nih kuliah selama pandemi Pak Christopher? Berapa banyak sih harus online per hari ya, dan tugas-tugas yang dijalani itu seperti apa, Pak? Kalau dari saya sih setiap harinya kurang lebih 3 jam ya buat setiap semua studi gitu sehari. Untuk tugas-tugasnya pasti setiap minggu ada sih. Oke, jadi kan itu 19 SKS ya. Harusnya sih 19 jam, mungkin harusnya rata-rata 4-5 jam, tapi ini 3 jam. Berarti sebenarnya ada tugas yang dilakukan di luar ruang kuliah ya. Iya benar. Oke. Kalau Bu Elis, berapa banyak Bu online-nya dan tugas-tugas seperti apa Bu? Nah, kalau saya sekitar 5 sampai 6 jam sih, tergantung hari-harinya sama tugas sih biasanya pasti ada tiap minggu. Oke. Gitu. Tapi kan jumlah SKS yang diambil kalau mahasiswa tahun pertama kan mirip ya. Berarti 18 atau 19 SKS ya. Iya. Nah, itu kan harusnya online-nya juga sama ya, tapi ternyata ada perbedaan. Apa yang bikin perbedaan Bu Elis? Kalau menurut aku sih, Pak, kayaknya di aku tiap pelajaran ada tutor gitu sih. Jadi Oh. 5 pelajaran utamanya ada tutor gitu. Jadi Oh. itu nambahin waktu di tiap hari gitu. Oke, jadi ada responsi bahas soal sehingga waktu online itu 5 sampai 6 jam ya per hari ya. Oke. Terus di kuliahan semester ini ya ada dosen-dosen yang dirasa lebih jelas, lebih membantu. Apa ada kuliah-kuliah semacam itu, Pak Christopher? Ada Pak, ada yang jelas buat kitanya walaupun gimana ya. Mungkin sulit dicontoh sama dosen yang lain mungkin. Tapi mungkin yang membedakannya itu dosen yang jelas itu langsung straight to the point sama bisa ngecontoh-contohin gitu. Ngebantu Oh, mahasiswa buat membayangkan studinya gitu. itu mata kuliah apa, Pak? Fisika kalau buat saya. Oke, fisika tahun pertama itu mekanika dan termodinamika ya. Iya betul. Eh jadi banyak contoh sama ini ya apa jelasinnya itu jelas ya. Mm. Kalau Bu Elis ada dosen yang terasa jelas dan menolong Bu semester ini? Ada sih, Pak, tapi aku ambil dari konfusi aku sama teman-teman ya mungkin ya. Itu Pak Ivanki sih mungkin. Oke. Kenapa nggak boleh sebut nama ya, Pak? Boleh boleh. Bebas. Terus itu Pak Ivanki ini karena udah disebut ya. Kenapa terasa menolong dan terasa ini oke gitu kuliahnya? Kalau menurut kita sih karena itu ya, kayak teratur, maksudnya ngajarnya kayak terstruktur gitu sih sama to the point. Jadi kayak awalnya punya satu A, B, C, D, E gitu. Terus Oh, dua oh. A, B, C, D, E gitu. Apakah ngomongnya terasa cepat atau lambat? Cepet Pak, lumayan. Cepet ya. Soalnya Pak ini yang dosen fisika yang dibilang Pak Christopher juga sebenarnya cepet tuh ngomongnya. Tapi bisa terasa jelas ya. Jadi ini kan kombinasi yang menarik ya. Menurut Bu Elis karena terstruktur itu ya. Iya, sama to the point sih itu ya. Mungkin dua itu terstruktur sama to the point. Oke, terstruktur sama to the point. Apa ada dosen yang terasa lebih nggak terstruktur dan lebih sulit dipahami, Pak Christopher? Ada Pak. Ada ya. Itu Ada. mata kuliahnya kalau boleh disebut, Pak? Takut Pak saya nyebutnya Pak. Takut ya. Itu mata kuliah teknik, matematika atau fisika atau liberal arts? Matematika teknik gitu sih Pak. Oh, oke, matematika teknik gitu ya. Kalau Bu Elis ada Bu mata kuliah yang sulit diikuti gitu? Kalau sejauh ini sih sesusah-susahnya tuh mungkin lebih penghalangnya lebih ke arah ngantuk sih. Maksudnya seenggak seberantakannya masih kayak bisa dibantu sama baca buku sih di luar jam kuliah.
Oh, oke. Nah, ini menarik nih karena kalaupun dosen itu kali ada yang kurang terstruktur ya, ternyata membaca buku itu menolong juga ya untuk memahami ya. Nah, apakah kebanyakan dosen memang taruh textbooknya sih di learning management systemnya? Taruh sih Pak kalau aku. Oh, Dari kalau awal semester udah dikasih gitu. itu full ya. Eh, Full. bahan yang bakal dibahas ada semua di situ ya. Yang nggak ada juga ada. Yang nggak ada juga ada ya, karena kan mungkin textbook mungkin separuh kali untuk Iya. satu semester kan biasanya gitu ya. Iya. Kalau Pak Christopher gimana Pak, akses textbook itu mudah atau sulit? Sama juga udah ada di Oh, awal-awal semester. oke. Berarti sebenarnya kalau mahasiswa itu kepo dan brilian, dia bacain aja terus ya semua gitu sampai habis materialnya gitu. Terus di kelas, oh itu maksudnya gitu ya. Oh saya udah Iya tahu pasti. tuh gitu. Ya bisa gitu ya. Iya ya. Cuman kuat-kuatan baca aja berarti ya. Nggak semua mahasiswa bisa gitu sih, Pak. Iya Pak. Masalahnya di situ mungkin ya. Oh, oke oke. Tapi buat Pak Christopher dan Bu Elis ya, seberapa sulit sih mencerna buku bahasa Inggris? Pasti yang dipakai textbooknya bahasa Inggris kan ya? Iya benar. Terus kan agak teknikal ya. Maksudnya mungkin kalau buku matematika ya isinya aksiom, terus penurunan gitu ya. Bacanya kan kadang-kadang butuh energi ya. Itu seberapa sulit sih? Selama semester ini berusaha baca buku nggak? Ada nggak textbook yang berusaha dibaca? Ada sih, Pak. Ada ya. Pak Christopher Ada. berusaha baca buku kuliah apa, Pak? Fisika sama kalkulus. Oh, fisika karena terdorong ini ya, dosennya masih jelas ya. Iya ya. Kalau Bu Elis baca buku apa Bu yang menolong semester ini? Aku sih baca, yang pertama aku baca statistika Eh, karena butuh bacaan lebih gitu walaupun udah diajarin. hmm. Terus kalau kalkulus aku lebih karena nonton sih di YouTube gitu. Karena aku nggak niat bacanya, susah bacanya kayak ada sigma-sigma gitu, nggak bisa. Jadi di Google. Tapi Bu Elis tuh di program studi matematika loh Bu, makin ke atas sigmanya Iya, makin banyak, iya Pak. integralnya Bacanya makin banyak. pusing cuman. Iya, iya. Tapi nanti Jadi semester depan kalau saya tanya lagi kali udah biasa. Kali, sigma cuma satu, itu mah biasa. semoga Pak. Gitu. Sama mungkin uh, aku baca Lokmat juga sih, logika matematika. Sama yang lain aku nonton gitu sih, kayak lebih jelas. Apa ya, misalnya kayak yang butuh kayak gambar-gambar gitu, kayak biasanya di YouTube ada gitu. Oh nah ini menarik juga. Kalau film, tontonan itu disodorin oleh dosen atau searching sendiri, Bu? Searching sendiri, Pak. Oh, oke oke. Terus kan materinya matematik ya. Biasanya ke mana nyarinya? Ada nggak tempat-tempat yang enak buat nyari film matematika? Ada, aku ada 3 top YouTubers yang biasanya buat jelasin gitu kan. Oh, boleh disebutin Bu supaya mungkin nolong Boleh. mahasiswa yang lain. Apa sih top YouTubers? Ada Khan Academy itu kayaknya semua orang udah tahu ya. Yang kedua itu The Organic Chemistry, sama yang terakhir tuh Blue Brown apa gitu. Oh, oke. Ya, 31 Blue Brown apa gitu. oke. Nanti yang lain bisa nyari kok blue brown apa. Iya. Kalau Pak Christopher menolong pembelajaran dengan nyari-nyari film nggak Pak Chris? Kalau saya sendiri sih nggak lewat film-film. Mungkin teman-teman dari prodi saya ada yang lewat YouTube juga gitu. Oke oke. Terus Pak Christopher kalau di teknik industri ya, kan tadi online-nya lebih sedikit ya, terasa beda 2 jam paling nggak per hari dengan Bu Elis ya. Itu tampaknya kan karena dari tutorialnya nggak ada ya, Bu Elis tadi bilang karena ada responsi, jadi lebih banyak ya. Kalau di TI kebanyakan kuliah ada responsinya atau malah kebanyakan nggak ada? Kebanyakan nggak ada justru. Kalau di teknik industri cuman ada satu nih yang responsinya itu, yaitu kalkulus. Oh, oke. Nah, misalnya untuk pelajaran kalkulus itu ya Pak ya, kalau misalnya responsinya bisa dihilangin untuk mengurangi lagi waktu online, lebih baik ada responsi atau lebih baik nggak ada responsi? Buat saya sih mending ada responsinya justru. Sebenarnya ngebantu banget tuh responsi. Kalau di kelas kan mungkin nggak 100% ngerti kan. Uh, Kalau ada responsi bisa kayak review ulang, terus ada kayak guru pembimbingnya gitu kan.
Oh, oke oke. Kalau fisika, kan fisika juga nggak gampang ya. Itu ada responsinya nggak Pak? Eh, nggak ada sih, Pak. Oh, tapi itu masih terasa cukup jelas dan lulus ujian masih terasa cukup oke ya Pak ya? Iya, Pak. Itu kenapa tuh Pak? Eh, dosennya ngejelasinnya jelas sih, Pak. Jadi Oh, pas di kelas udah cukup ngerti, tinggal review dikit di sendiri-sendiri, nanti udah bisa gitu. dan di kelas juga bahas soal ya? Eh, sedikit sih Pak, lebih kayak pengertian itu. Ada contohnya, tapi nggak banyak gimana. Oh, oke oke oke. Jadi kalau buat nyelesain soal ujian sih tetap harus nge-push supaya soal yang lebih kompleks itu tetap ngerti ya. Ya, Kalau kalkulus kan ada bahas soal sehingga ada rutinitas itu nanti pas ujian ya udah terbiasa sama soal-soal kalkulus ya. Oke, jadi responsi sih menolong ya kalau gitu ya. Oke, terus ada lagi kesan-kesan khusus kalau misalnya ada usulan buat dosen atau buat teman-teman kuliah yang lain kalau mau survive di semester ini seperti apa ya baiknya, Pak Kris? kalau buat dosen saya bingung sih Pak. Tapi Hmm. kalau buat teman-teman mahasiswa yang pasti eh, jangan begadang terus gitu. Nanti di kelas malah ngantuk. Maksudnya kalau kuliah dari rumah godaan begadang tambah besar ya, Pak Kris ya? Iya bener. Terus apalagi kan online gini mau sambil ngapain juga kan bisa gitu. Jadi malah di kelas juga malah denger musik atau ngapain gitu. Oh, kalau godaan begadang buat mahasiswa apa sih Pak? Gaming atau nonton? Tergantung orangnya sih Pak. Dua-duanya pasti bisa. Oh, oke oke. Oke, jangan begadang, perhatiin waktu kuliahan gitu ya. Iya. Itu klasik banget. Bu Elis, gimana Bu usulannya? Buat dosen atau buat mahasiswa? Kalau buat aku sih mungkin buat dosen kurang ya, karena masih bisa adjust gitu kayak sampai sekarang. Maksudnya so far so good lah. Cuma kalau misalnya buat teman-teman mungkin semangat aja ya, karena udah mau UAS sebentar lagi. Terus mungkin kayak kebiasaan kita itu kayak cramming, kayak apa namanya, kayak bahannya entar. Jadi kayak 2 minggu sebelum UAS tuh baru ngerti gitu. Gitu kan Oh, biasanya. Usahain kayak, kan kalau misalnya kita udah kuliah sekarang kayak beda sama SMA ya. Kayak satu babnya tuh bisa seminggu satu bab. Jadi kayak satu materi satu bab, satu materi 1 minggu gitu kan. Itu kan banyak yang mesti dicerna. Kalau misalnya cuma 1 jam meet up gitu sama dosen kayak nggak bisa nutup gitu loh. Jadi kayak usahain udah bisa minggu itu bahannya. Atau enggak paling telat next week lah udah bisa bahan minggu itu. oh nyicil ya, maksudnya belajar nyicil ya. Ikutin pace dosen gitu sama kelas. Oke. Gitu. Itu ngebantu. Terus juga selama online ini kan sebenarnya banyak juga orang yang merasa terbantu karena belajar sama temen ya. Itu ada apa eh, trip apa triknya nggak atau tipsnya ya sama temen itu apa sih yang dilakukan tuh yang menolong gitu untuk ngerti kuliahan, Bu Elis? Kalau buat aku sih lebih kayak gini sih Pak, kayak dari awal saling membantu aja, karena bisa aja kayak kita bisa satu terus kayak yang lain nggak bisa yang lain, jadi kayak yang saling membantu sih dari awal. Saling membantu ya caranya Solidaritas. gimana? Ngirim ini lewat WA kalau ada insight atau apa ngerjain Nanya sih soal kita. bareng. Iya, kita pernah awal-awal nyoba ngerjain soal bareng, tapi itu kayak kurang efektif gitu. Jadi kita nanya-nanya sendiri gitu sih, personal, kayak lewat chat gitu, kita nanya, oh ini gimana, ntar dijelasin. Oh, chatnya pribadi ya. Tapi Tapi ada itu juga yang grup. oh ada yang grup. Harus ngincer ini kayaknya siapa yang pinter gitu ya. Enggak gitu, Pak. Oh, enggak gitu. Enggak gitu, Pak. Cuma kayak, biasanya yang pintar-pintar baik sih, Pak, mau ngebantuin. Jadi kayak nanya aja, ntar dibantuin. Oh, oke oke. Iya iya. Berarti yang pinter dan baik itu yang akan jadi populer ya di masa pandemi ini ya. Chatnya penuh, Pak, mendadak. Iya, chatnya penuh. Kalau Pak Kris gimana Pak? Belajar sama teman itu yang menolong prakteknya seperti apa Pak? Kalau sama sih harus saling membantu. Kalau di teknik industri sendiri di angkatan saya pernah bikin kelas lagi gitu. Yang ngajarnya yang pinternya justru. Oh gitu. Jadi Iya, maksudnya ada pertemuan Zoom sendiri lagi terus tapi yang ngajar yang pinternya. iya. Itu di kuliah apa dan organisernya siapa Pak? Himpunan mahasiswa atau gimana? Dari
teman-teman sendiri sih organizer-nya. Jadi kayak tolong, oke, terus buat Zoom gitu. Buat Wah, program studinya banyak sih Pak yang nggak bisa, oke, nanti ada Zoom gitu. oh ini lebih keren nih, lebih organize ya. Terus yang inisiatif siapa Pak? Yang pinternya atau teman-teman yang nggak bisa? Ayo dong bikin Zoom gitu. Lupa sih Pak, cuman kayaknya yang nggak bisanya itu loh minta tolong gitu kok seingat saya. Oh tapi teman-teman berarti rada kompak ya sampai mau, oh oke kita Zooman sama-sama gitu ya. Iya, Oke. Nah itu mudah-mudahan menolong ya. Siapa tahu ditiru ya oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke, thank you Bu Elis dan Pak Kris. Semoga sukses, terus semangat semester ini. Selamat belajar untuk ujian akhir. Thank you, Pak. makasih Pak. Thank you.